Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang saat ini ada seseorang yang memang sedang melarikan diri dari kamu karena memang dia merasa bahwa keadaan dia itu sedang sulit. Oke, siapakah dia yang saat ini tuh melarikan diri dari kamu? Oke, kita lihat bagaimana sebenarnya yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita lihat. Kenapa dia melarikan diri darimu? Apa sebenarnya yang sedang dia alami kesulitan? Kesulitan apa yang sedang dia alami? Ya, aku bolak-balik ngomongnya ya. Oke. Dia masih percaya apapun yang terjadi saat ini memang sudah kehendak Tuhan ya, dan dia tetap meyakini apapun itu pasti akan ada jalan yang terbaik untuknya. Dan kalau aku lihat dia ini orang masa lalumu ya, orang yang mungkin pernah menjalin sebuah relationship dengan kamu, atau mungkin sempat dekat dengan kamu, atau pernah ya menjalani suatu hubungan atau apalah ya. Intinya di sini punya relationship dengan kamu pernah. Dan dia tetap optimis dan yakin bahwa hubungan kalian akan bisa bersama kembali, akan dipersatukan kembali, akan bisa bersama lagi gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia masih optimis dengan itu. Walaupun di sini kayak dia merasa kayak udah diabaikan oleh kamu, dia merasa kayak ini cinta sepihak, tapi dia yakin apapun yang terjadi pasti akan ada jalan yang terbaik. Bahkan kalau aku lihat saat ini tuh dia sedang mulai open minded dengan apapun yang terjadi di kehidupan dia, termasuk dengan percintaannya. Kalau memang saat ini butuh untuk berpisah dulu ya, mau dikata apa gitu, karena di sini pun dia menginginkan cinta baru. Dia tidak mau mengungkit apapun di masa lalu karena dia di sini ingin menghadirkan cinta baru dengan kamu. Kalau aku lihat sih mungkin keadaan hubunganmu dengan dia kemarin, percintaannya itu kalang kabut ya, hancur gitu ya. Nah sekarang dia ingin memperbaiki hubungan itu menjadi versi yang lebih baru ya, lebih membahagiakan mungkin, atau bagaimana, intinya versi baru gitu ya. The Empress. Oke. Aku lihat selama ini mungkin entah ini dia atau kamu ya menjadi seorang pasangan yang sangat pengontrol sekali ya. Semua harus ngikutin apa maunya dia gitu. Kalau misalkan dia yang seorang pengontrol ya, semua harus ngikutin apa mau dia, apa keinginannya harus kamu penuhi, apa yang dia mau harus kamu turuti gitu ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, setelah sekian lama kalian mengenal orang ini, sekian lama kalian menjalani hubungan dengan dia, akhirnya di sini kamu tahu sifat aslinya ya. Semuanya itu sangat egois banget ya. Bahkan keinginan-keinginan kamu selama ini terhadap dia pun tidak pernah dia berikan, tidak pernah terrealisasi. Aku lihat di sini ya, kayak ya sering diabaikan lah ya. Bahkan mungkin terakhir kali kamu merasakan kebahagiaanmu sendiri pun kamu nggak tahu kapan ya. Kapan terakhir kali kepentinganmu kamu fokuskan sendiri pun, kamu realisasikan sendiri pun, entah kapan gitu ya, karena kamu terlalu fokusnya ke dia dan ke dia terus ya. Pokoknya dia yang selalu menikmati kenyamanan, keenakannya dia gitu ya, sedangkan kamu di sini pontang-panting membuat dia merasa bahagia, merasa nyaman sama kamu, tapi keinginan kamu tidak pernah kamu dapatkan. Terus itu juga dikonfirmasi lagi dengan strength ya. Kalau aku lihat memang kayaknya memang dari awal sampai sekarang deh ya, situasinya seperti ini terus ya, semena-mena dia, semau-mau jidatnya dia, apa yang mau dia lakukan pokoknya ya dia lakukan sendiri gitu ya, tanpa kayak mempertimbangkannya dengan kamu. Apapun itu dia lakukan sendiri. Bahkan di sini kamu selalu berjuang untuk membuat hubungan ini terasa nyaman, hubungan ini terasa bahagia gitu ya. Dan kalau aku lihat juga mungkin di sini menunjukkan sedikit ketergantungan dalam hubungan ya, entah itu kamu atau dia gitu. Dan intinya gini deh, kamu selalu mencoba untuk membuat dia merasa bahagia ya, membuat dia untuk ya udah fokus aja dulu dengan mengejar hobimu, membuat dia udah untuk mandiri gitu ya. Intinya kayak gini,
kamu ingin membuat dia menjadi sukses, tapi kamu nggak mau terlalu apa itu namanya, memanjakan dia, tapi kamu tetap memperhatikan dia, paham ya? Nah seperti itu, jadi kamu nggak sepenuhnya memanjakan dia, semua yang dia mau kamu kasih, tapi kamu mengharapkan juga dia untuk mandiri. Jadi ketika dia ingin melangkah, ya udah silahkan gitu, tapi dari kamu persilahkan dia untuk melangkah dengan sesuai apa yang dia mau. Ya di sini juga masih ada keegoisan ya, dia bahkan kalau aku lihat masih tetap menjadi orang yang pengontrol, semua maunya dia aja gitu ya, tanpa memikirkan kamu. Termasuk kayak sekarang misalkan, sekarang tuh dia pengen sendiri dulu, dia pengen fokus dengan karirnya, dia nggak pernah tuh mau ngomong sama kamu bahwa dia begini begitu, apa yang sedang terjadi dengan dia. Pokoknya dia udah ngambil suatu keputusan untuk menarik diri aja dari kamu, kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Pokoknya apapun yang dilakukan itu sesuai dengan maunya aja dia gitu, tanpa melibatkan bagaimana pendapatnya kamu atau keinginannya kamu. Pokoknya kamu udah ngikutin aja apa mau aku deh, udah gitu. Aku maunya kamu jangan ganggu aku dulu, udah jangan ganggu, udah tiba-tiba menghilang gitu. Intinya kayak kamu itu tidak berhak untuk memberikan apa itu namanya, pendapat pendapat ya, seperti itu. Pokoknya apa yang aku mau udah kamu ikutin aja gitu ya. Nah jadi kamu seolah-olah kayak selalu merasa kebutuhan keinginan kamu itu selalu diabaikan ya, demi untuk membuat si dia ini menyelesaikan kepentingannya sendiri gitu ya. Kamu selalu berkorban, aku lihat di sini banyak sekali berkorbannya. Apalagi di sini The Devil, orang ini tuh memang orang yang bisa dibilang tuh hedon, terus sombong, hedon sombong. Ya pokoknya lebih mengutamakan materi ya. Dia ini materi di atas segalanya kalau aku lihat di sini ya, materi di atas segalanya, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian sering bercerai-berai. Terus itu juga memang dia ini mungkin ketergantungan, terlalu terlalu bergantung dengan hubungan ini, atau bagaimana ya aku harus nyebutnya. Bisa jadi kamu yang terlalu sulit untuk bisa mandiri dengan hubungan ini. Kenapa? Karena yaitu semua-semua harus dikontrol dia gitu. Lebih tepatnya sih dia yang mengontrol kamu dan kamu harus mengikuti apa mau dia gitu ya. Jadi kamu kayak nggak berani untuk mengekspresikan apa yang kamu mau di hubungan ini, apa yang tidak kamu mau di hubungan ini, kayak gitu ya. Intinya di sini kayak tingkat kodependensinya kamu di hubungan ini tuh terlalu besar. Kamu terlalu banyak berkorban dengan hubungan ini, kamu terlalu banyak effortnya, sedangkan dia ya suka-suka hati dia gitu ya, sehingga ya itu keinginan-keinginan kamu nggak pernah kamu bisa penuhi sendiri, apalagi mau dipenuhi oleh dia, nggak mungkin, kayaknya belum mungkin ya, belum mungkin. Tapi bahkan untuk kamu mengekspresikan cintamu atau apapun itu kayak nggak ada timbal balik gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa dia seperti itu? Karena kalau aku lihat di sini tuh dia itu ingin mengambil langkah mundur dulu ya, untuk menyalakan kembali tentang beberapa minat dia selain hubungan gitu ya. Dia pengen nggak hanya hidup dia fokus dengan cinta-cintaan gitu doang loh. Ada juga yang harus dia fokuskan, mungkin karir, keuangan, atau masalah pribadi atau apapun itu. Dan aku lihat juga memang di sini entah ini kamu atau dia memiliki masalah tentang kesehatan mental. Mungkin dia memang masih punya ketakutan, memang dia mungkin belum siap nih, apalagi di sini the full ya. Mungkin dia memang secara mental belum siap, secara ekonomi belum siap, karir belum siap, atau apapun gitu. Mungkin dia masih punya ketakutan atau punya inner child atau punya apa trauma atau apa gitulah ya. Sehingga di sini tuh dia memang fokusnya itu kemana-mana gitu, belum fokus juga pada percintaan kamu dengan dia gitu. Ini sebenarnya menjadi salah satu faktor masalah di hubungan kalian. Terus juga mungkin secara emosi dia ini belum stabil mungkin, atau dia sedang mencoba untuk melatih emosi dia. Terus juga orangnya mendominasi, terus mungkin entah ini kamu atau dia cemburuan orangnya ya. Terus juga dia pernah melakukan suatu pelecehan, atau mungkin dia pernah melakukan suatu penipuan, sehingga di sini dia harus fokus dulu dengan masalah penipuannya dia itu gitu ya, bisa jadi.
Nah, jadi memang dia ini selalu merasa kayak dia harus hedon dan mencari kepuasan murni itu karena keegoisan. Ya itu tadi, misalkan sibuk dengan kerjaan, dia akan ya udah tiba-tiba menghindari kamu begitu saja tanpa memikirkan pendapat kamu atau perasaan kamu. Dah dia akan egois gitu ya. Tahu-tahu ngilang, tahu-tahu nggak ada kabar, entah apa yang terjadi dengan dia, pokoknya dia udah ngilang aja. Dia tanpa memikirkan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan gitu. Ya, intinya ada keegoisan dan ya kodependensi. Dan setelah apa yang terjadi, hubungan ini kan bercerai-berai nih. Hubungan ini kan berakhir akhirnya, ya. Setelah itu mungkin kamu mengambil suatu tindakan yang acuh terhadap dia, tidak peduli dengan dia atau bagaimana itu, ya aku lihat akhirnya di sini dia sadar, waduh, kamu sekarang kok ya benar-benar acuh sama dia, benar-benar tak peduli. Dan akhirnya di sini dia merasa kecewa pada diri dia sendiri, dia merasa malu ya, dia merasa kayak apa ya, dia gagal dalam mempertahankan hubungan ini gitu ya. Aku lihat di sini dia merasa kayak ya oke, aku ingin kembali lagi dengan kamu. Dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dan ternyata itu bukan hanya sekedar keegoisan, tapi itu juga karena ada the lovers. Memang ada cinta di sini. Ini bukan hanya sekedar ketertarikan yang mungkin karena sikap kamu yang tegas, karena fisikmu atau keuanganmu, enggak. Tapi ini memang karena cinta. Karena di sini ada the lovers. Makanya hubungan ini tuh penuh dengan halangan rintangannya, on offnya, masalahnya, ya. Bahkan mau sejauh apapun kalian dipisahkan, the lovers ini akan selalu hadir, ya. Kalian akan selalu ditarik kembali seperti ada magnet ya, untuk kembali lagi pada pasangan, untuk saling bersatu kembali gitulah bisa dibilang ya. Cuman memang kayaknya si orang ini tuh walaupun ada energi tarik menarik dengan kamu ya, sebenarnya memang dia ini belum siap. Tapi bukan berarti dia itu nggak mau sama kamu, enggak. Ya jujur dia merasa bahagia banget sama kamu, dia merasa apa ya, bersama kamu itu penuh dengan petualangan, banyak hal-hal baru yang akhirnya dia rasakan. Banyak cerita-cerita baru yang tadinya dia nggak tahu, itu akhirnya dia tahu gitu. Intinya bersama kamu itu dia merasa kayak banyak sekali petualangan yang bisa dia explore. Cuman memang si dianya ini memang belum siap untuk berkomitmen. Makanya ya kalau aku lihat hubungannya seperti ini, menggantung, nggak jelas seperti itu. Ya karena memang si dianya juga belum siap. Tapi dia nggak mau kehilangan kamu, nggak mau juga melepas kamu begitu saja gitu. Kalau aku lihat di sini, ya dia ingin membuatmu bahagia, dia rindu senyummu. Bahkan mungkin terakhir kali kalian bersama pun gak ada senyum di wajahmu, gak ada kebahagiaan yang terpancarkan dari hati, pikiran, dan jiwamu gitu ya. Dia gak, mungkin akhir-akhir atau terakhir kali deh kamu menjalani hubungan dengan dia atau dia datang ke hidupmu gitu, kamu gak menunjukkan kebahagiaan ketika dia datang gitu. Bahkan kamu pun gak senyum gitu ya, malah kayak menunjukkan tekanan atau keheranannya kamu, atau merasa tidak nyaman, risih atau bagaimana gitu. Sehingga di sini dia ingin membuat kamu kembali bahagia. Dia rindu dengan senyummu. Bahkan aku lihat di sini dia masih sangat menggenggam erat memori atau ingatan-ingatan di antara kalian. Apa yang pernah kalian lakukan di masa lalu, dia masih ingat. Aku lihat di sini ya. Dia sadar, dia tahu gara-gara dia hubungan ini jadi karmic relationship ya. Jadi ternyata nggak cuma keegoisan dia itu karena ini doang ya, karena harta, enggak, tapi juga ternyata dia akhirnya menghadirkan karmic relationship. Jadi mungkin dia pernah selingkuhin kamu ya, pernah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Jadi hubungannya kayak gini deh ya, karmic relationship. Makanya juga ada situasi dimana kamu sulit untuk lepas dari dia karena dia harus menyelesaikan dulu karma-karma yang dia lakukan ya, baik itu terhadap kamu ataupun yang lainnya gitu ya. Dia tahu gara-gara keegoisannya akhirnya di sini dia kayak terpenjara dengan egonya sendiri, kayak apa ya, termakan egonya sendiri gitu ya. Dia mau begini susah, dia mau begitu susah gitu ya. Dia mau meminta pertolongan malu
ya, karena dia pernah mengkhianati kamu atau bertindak egois sama kamu kayak gitu ya. Kalau aku lihat sekarang dia sedang mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan, dan aku lihat di sini karena memang masih ada ego ya, jadi dia malu untuk meminta bantuan. Makanya di sini ketika dia lagi ada masalah, tiba-tiba udah ngilang aja, nggak kasih kabar, nggak kasih penjelasan, nggak tahu kenapa gitu ya. Akhirnya ya udah menutup diri gitu. Jadi dia merasa gara-gara keegoisannya, gara-gara kekeras kepalaannya itu, ya dia terpenjara sendiri dengan keegoisan dia gitu. Dia takut banget sejujurnya di sini ya, dia takut banget kehilangan kamu untuk selamanya ya. Tapi di kala ini juga, saat ini tuh dia merasa kayak nggak pantas gitu untuk mendapatkan kamu ya. Setelah apa yang terjadi, setelah apa yang dia lakukan terhadap kamu, ada rasa insecure dari dia untuk bisa mempertahankan kamu. Tapi di satu sisi di hati dia juga dia nggak ikhlas kalau misalkan dia kehilangan kamu sepenuhnya. Jadi kalau aku rasa saat ini memang dia lagi kacau pemikirannya ya, mau melepaskan kamu nggak rela, tapi dia merasa kayak nggak pantas untuk kamu. Terus juga masih ada masalah karma yang harus dia selesaikan. Terus juga cinta ini masih belum bisa direalisasikan, tapi juga nggak bisa dilepaskan gitu. Jadi kalau aku rasa saat ini tuh dia benar-benar kalang kabut, dia benar-benar nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo, ada Capricorn, dan ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya. Oke. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.